TR habis belum ban? Jangan sampai. Ini dia 5 cara cerdas biar TIR kamu aman. Oke, langkah pertama dan paling penting. Bikin anggaran THR. Ini adalah fondasi dari semua perencanaan keuangan kamu selama lebaran. Tenang, tenang. Aku nggak akan nyuruh kamu jadi akuntan dadakan kok. Kamu nggak perlu jadi ahli keuangan untuk bisa bikin anggaran yang efektif. Anggaran ini gampangnya kayak bikin rencana liburan. Sama seperti saat kamu merencanakan perjalanan. Kamu perlu tahu kemana uang kamu akan pergi. Sebelum liburan, kan kita pasti bikin rencana dulu mau kemana aja, nginep di mana, makan apa, biar semuanya teratur dan nggak boncos. Nah, sama juga dengan TR, kita harus bikin rencananya juga. Nah, sama kayak TR, harus dibikin rencananya juga. Ini akan membantu kamu menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan semua kebutuhan penting terpenuhi. Gimana caranya? Gampang banget. Kamu bisa mulai dengan langkah-langkah sederhana. Ambil kertas, buka catatan di HP, atau pakai aplikasi keuangan, terserah. Yang penting, kamu punya alat untuk mencatat semua pengeluaran. Yang penting, catat semua kebutuhan lebaran kamu. Jangan sampai ada yang terlewat, karena setiap detail itu penting. Mulai dari yang wajib kayak zakat dan sedekah. Ini adalah prioritas utama yang harus dipenuhi. THR buat keluarga atau asisten rumah tangga, ini juga penting karena mereka juga mengandalkan THR dari kamu. Biaya mudik, kalau pulang kampung, ini bisa jadi salah satu pengeluaran terbesar. Jadi pastikan kamu sudah memperhitungkannya. Sampai belanja baju atau perlengkapan lebaran. Ini juga penting, tapi bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada. Iya, jangan lupa juga masukin buat kue dan hidangan lebaran ya. Ini bagian dari tradisi yang nggak boleh dilewatkan. Kan nggak lucu kalau pas lebaran tamu pada silaturahmi. Kita cuma nyediain kerupuk sama air putih doang. Pastikan kamu punya cukup anggaran untuk menjamu tamu dengan baik. Setelah semua kebutuhan tercatat, sekarang saatnya hitung-hitungan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan semua kebutuhan bisa terpenuhi. Jumlahin semua kebutuhan yang udah kamu tulis tadi. Ini akan memberi kamu gambaran jelas tentang total pengeluaran yang dibutuhkan. Nah, bandingin deh sama jumlah THR yang kamu terima. Ini akan membantu kamu melihat apakah anggaran kamu realistis atau perlu disesuaikan. Kalau jumlah kebutuhan lebih gede dari THR, wah, bahaya nih. Ini berarti kamu harus mulai memprioritaskan pengeluaran. Berarti kamu harus mulai pilih-pilih mana kebutuhan yang prioritas dan mana yang bisa ditunda. Ini adalah langkah penting untuk memastikan semua kebutuhan utama terpenuhi. Ingat, kita harus realistis. Jangan sampai kita mengorbankan kebutuhan penting hanya untuk hal-hal yang kurang mendesak. Misalnya nih, kalau baju lebaran tahun lalu masih bagus dan layak pakai, kenapa harus beli baru? Ini bisa jadi salah satu cara untuk menghemat. Kan bisa tuh, dananya dialokasikan buat kebutuhan lain yang lebih penting. Ini adalah cara cerdas untuk mengelola anggaran. Atau, kalau tahun ini nggak mudik, dana transportasinya bisa dialihkan buat nambahin tabungan. Ini bisa jadi cara untuk memastikan kamu punya cadangan dana. Intinya, dengan bikin anggaran yang jelas dan realistis, kamu jadi tahu uang THR kamu bakal kemana aja, dan gak gampang tergoda buat belanja yang gak perlu. Ini akan membantu kamu mengelola keuangan dengan lebih baik. Kayak punya peta harta karun, jadi tahu deh harus ngarah kemana. Dengan perencanaan yang baik, kamu bisa menikmati lebaran tanpa khawatir keuangan. Oke, poin kedua yang gak kalah penting. Bedain kebutuhan dan keinginan. Ini penting banget buat kita semua. Ini nih, jebakan Batman yang sering bikin THR kita cepet banget ludes. Kadang, kita suka ketipu sama pikiran sendiri, nyamarin keinginan jadi kebutuhan. Contoh simple nih. Kebutuhan, bayar zakat, beli bahan makanan buat lebaran, kasih THR ke orang tua. Ini semua adalah hal-hal yang memang harus kita penuhi. Keinginan, beli baju baru padahal baju lama masih banyak, gadget baru karena diskon gede-gedean, atau dekorasi rumah yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Kadang kita tergoda dengan promo dan diskon yang ada di mana-mana. Nah, sebelum kalap belanja, coba deh tanya ke diri sendiri. Ini aku beli karena butuh atau cuma lapar mata? Pertanyaan ini bisa jadi penyelamat THR kita. Kalau jawabannya lapar mata, mending tahan dulu deh. Lebih baik kita pikirkan lagi sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Ingat, lebaran itu soal kebersamaan, bukan soal seberapa banyak barang baru yang kamu punya. Kebersamaan dengan keluarga dan teman-teman jauh lebih berharga. Aku jadi inget dulu, pernah beliin baju koko buat keponakan yang umurnya masih 2 tahun.
Waktu itu, aku pikir dia bakal seneng banget. Alasannya sih, biar dia bisa tampil kece pas lebaran. Tapi ternyata, kenyataan gak selalu sesuai harapan. Tahunnya pas dipakein, tuh baju kegedean. Dan dia malah nangis kejer gara-gara gak nyaman. Kan jadi zonk. Jadi bijaklah dalam belanja. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jangan sampai THR habis cuma buat memuaskan keinginan sesaat, sementara kebutuhan penting malah keteteran. Lebih baik kita bijak dalam mengelola THR agar bisa bermanfaat lebih lama. Bagian 3, sisihkan THR untuk tabungan atau investasi. Bayar masa depan lebih dulu. Poin ketiga yang sering dilupain, sisihkan THR untuk tabungan atau investasi. Banyak yang mikir, THR itu kan uang tambahan, jadi sah-sah aja kalau dihabisin buat senang-senang. Eits, tunggu dulu. Justru karena ini uang ekstra, harusnya sebagian disisihkan buat masa depan dong. Prinsipnya gampang, bayar diri sendiri dulu. Begitu THR cair, langsung sisihkan minimal 20-30% buat tabungan atau investasi. Mau buat dana darurat, deposito, emas, atau reksadana. Terserah, yang penting uang itu nggak boleh dipakai buat hal konsumtif. Anggap aja ini kayak THR buat masa depan kamu. Kalau dari sekarang udah disiplin nyisihin sebagian THR, dijamin deh, pelan-pelan keuangan kamu bakal makin sehat. Dan siapa tahu, tahun depan kamu bisa lebaran dengan kondisi finansial yang jauh lebih baik. Siapa tahu tahun depan bisa lebaran di Jepang, kan? Bagian 4, hindari jebakan lebaran sale. Diskon memang menggoda, tapi jangan sampai kalap. Poin keempat yang gak kalah penting, hindari belanja emosional dan godaan diskon. Diskon memang bisa sangat menggoda, apalagi saat momen-momen spesial seperti lebaran. Coba ngaku deh, siapa yang suka kebawa suasana pas lihat promo lebaran sale atau diskon THR? Rasanya susah banget buat nggak tergoda kan? Kayaknya semua orang pernah deh, termasuk aku. Kita sering kali merasa bahwa kita harus memanfaatkan setiap kesempatan diskon yang ada. Diskon emang menggoda banget, kayak bisikan setan yang bikin kita kalap belanja. Tapi kita harus ingat bahwa tidak semua diskon itu benar-benar menguntungkan. Tapi seringkali diskon malah bikin kita beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Ujung-ujungnya nyesel deh. Kita jadi menghabiskan uang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Nah, biar nggak terjebak sebelum check out belanjaan, coba berhenti sejenak dan pikirkan, apakah aku benar-benar butuh ini? Apakah barang ini akan memberikan manfaat jangka panjang? Apakah aku benar-benar butuh ini? Apakah barang ini udah ada di rumah dan masih bisa dipakai? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak. Apakah barang ini udah ada di rumah dan masih bisa dipakai? Kalau iya, mungkin kita tidak perlu membeli yang baru. Kalau nggak beli ini, apakah hidupku bakal baik-baik aja? Kalau jawabannya iya, berarti itu cuma keinginan sesaat yang dipicu diskon. Kalau jawabannya iya, berarti itu cuma keinginan sesaat yang dipicu diskon. Tahan diri, jangan sampai kalap belanja, dan akhirnya nyesel. Tahan diri, jangan sampai kalap belanja dan akhirnya nyesel. Ingat, kebahagiaan tidak selalu datang dari barang-barang yang kita beli. Oh iya, satu tips tambahan. Kalau belanja online, hindari buka aplikasi e-commerce pas lagi lapar atau capek. Kondisi fisik dan emosional kita bisa mempengaruhi keputusan belanja. Percaya deh, kondisi kayak gitu bikin kita lebih impulsif, gampang tergoda diskon. Jadi selalu pastikan kita dalam kondisi yang baik sebelum memutuskan untuk berbelanja. Bagian 5, tetapkan batas pengeluaran, biar THR nggak bocor halus. Dan poin terakhir yang nggak kalah penting, tetapkan batas pengeluaran di setiap pos anggaran. Ini penting banget, biar kamu nggak kebablasan dan THR kamu nggak bocor halus. Setelah bikin anggaran di awal tadi, sekarang saatnya kasih batasan yang jelas di tiap pos pengeluaran. Misalnya, THR buat keluarga, 30% dari total THR. Biaya mudik, 20%. Belanja kebutuhan lebaran, 15%. Tabungan atau investasi, 25%. Dana hiburan, misal jalan-jalan atau beli sesuatu buat diri sendiri, 10%. Nah, kalau ada pos yang pengeluarannya melebihi batas, kamu harus ambil dari pos lain. Misalnya, kamu kebablasan beli baju lebaran, berarti harus ngurangin jatah makan-makan atau hiburan. Dengan begini, pengeluaran kamu jadi lebih terkontrol dan tetap sesuai rencana. THR aman, lebaran pun tenang. Jadi, itu tadi 5 cara cerdas biar THR kamu nggak ludes sebelum lebaran. Intinya,
THR itu rezeki yang harus dikelola dengan bijak. Jangan sampai euforia sesaat bikin kamu lupa buat merencanakan masa depan. Coba deh mulai tahun ini praktikin cara-cara tadi. Aku jamin kamu bakal ngerasain perbedaannya. Dan kalau kamu punya tips lain buat ngatur THR, tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang jadi bijak berduit. Sampai ketemu di video berikutnya dan selamat menikmati Ramadan dengan keuangan yang lebih teratur.